Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Jadi ini kuliah DPKE untuk kelas C ya ini ya. Ya. Jadi saya mulai dari saya share screen dulu materinya. Ya, udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Nah. Kok ada frame ini?
Biar aja. Bentar. Kalau gini nggak harap kan? Kalau diginikan keluar frame. Oh, enggak. Ya, jadi desain pabrik kimia dan ekonomi 4 SKS. Jadi kuliah ini sebetulnya gabungan materinya. Ada 3 kuliah dulu itu yang masing-masing 2 SKS ya, mestinya 6 SKS ini. Jadi 3 mata kuliah itu adalah desain pabrik kimia, kemudian evaluasi ekonomi pabrik, dan manajemen pabrik kimia. Ya, ada 3. Jadi dipadatkan jadi 4 SKS. Jadi nanti untuk desain pabrik kimia sebetulnya materinya itu saudara pada prinsipnya sudah dapat gitu ya. Artinya ini hanya sintesa aja. Jadi mata kuliah sebelumnya itu bersifat sintesa, bersifat analisis. Ya. Sedangkan ini itu bersifat sintesa. Apa bedanya sintesa sama analisis? Kalau analisis itu mengurai, kalau sintesa adalah membentuk atau menggabungkan. Ya. Jadi ini materinya, bahan kajiannya nanti. Jadi dasar perancangan pabrik kimia, pemilihan proses, pemilihan tata letak lokasi pabrik, termasuk pemilihan kapasitas, pembuatan proses flow diagram, aplikasi neraca massa dan energi, spesifikasi peralatan. Ya, jadi sampai 6 itu yang desain pabrik kimia. Kemudian nilai uang, estimasi harga peralatan proses, itu yang dulu evaluasi ekonomi pabrik. Terus sama analisa ekonomi. Ya, analisa ekonomi itu nanti menggabungkan semuanya, ya. Prinsip manajemen di industri kimia. Jadi nanti dalam kuliah saya hari Rebo itu fokus di perancangan pabrik kimia, ya. Untuk hari Rebo. Untuk hari Kamis saya fokus di ekonomi dan manajemen, ya. Mungkin manajemennya dulu. Manajemennya di sini kan cuma tertulis prinsip manajemen di industri kimia sama struktur organisasi di perusahaan industri kimia. Jadi dua kali pertemuan mungkin atau 3 kali pertemuan sudah ya saya padatkan materinya di situ. Ya. Terus nilai uang, estimasi harga peralatan itu juga mungkin 3 kali pertemuan. 3 kali berarti 6 ya. Untuk hari Kamisnya ya 6 ditambah nanti ada latihan atau kuis. Ini 7. Nah, jadi saya ngisi kuliah cuma 7 kali. Ya. Di hari Rabu ini juga 7 kali juga. Dasar perancangan pabrik kimia, pemilihan proses sampai spesifikasi peralatan prosesnya. 7 kali. Nah, yang 7-nya itu nanti tugas latihan, bukan latihan, presentasi, ya. Itu kira-kira ya. Ini seharusnya mahasiswa tujuannya dapat mensintesakan, ya, mensintesiskan atau mensintesakan, ya, ilmu dasar kimia. Jadi ilmunya sudah dapat, gitulah. Jadi di sini adalah menggabung-gabungkan.
Mahasiswa mempelajari dasar-dasar ekonomi teknik untuk ini tambahan ini, ya ini baru karena sebelumnya mungkin belum ada kuliahnya, ya termasuk manajemen di kurang dalamnya, investasi mengevaluasi kelayakan si pabrik ini ya. Materi pokoknya, nah nih ya nggak perlu saya baca, kira-kira materi pokoknya mulai dasar-dasar perencanaan sampai analis investasi. Pustaka yang utama itu dulu pakai Philbrand ya, sama Ulrich, tapi sekarang orang cenderung pakai punyanya Peter dan Timmerhouse saja ya. Di Peter dan Timmerhouse itu sudah ada semua ya. E-booknya sudah ada kan, sudah punya semua ya. Oh, nggak ada suaranya ya? Terus saya kedengaran Pak nggak? Kedengaran, Bro. Dengar, Pak. Kalau nanti pas nggak kedengaran. Nah, jadi kenapa saya bagi kemarin tadi itu 7 kali kuliah, ya 7 kali 2 pertemuan kan 14 yang isi. Terus yang 7 berikutnya itu adalah tugas presentasi, ya. Karena pola pembelajaran kita itu berubah dari teacher centered learning ke student centered learning. Jadi diharapkan student lebih aktif, ya. Jadi evaluasinya ada kuliah, ya kuliah itu nanti ada ujian, evaluasi ya. Evaluasinya ada 4, jadi berupa tugas presentasi, nanti ada kuis atau latihan atau ujian, kira-kira gitu. Ya, tugas presentasi itu tugas kelompok ya, diskusi. Ya. Dan karena itu saya mau milih atau minta siapa yang jadi ketua kelasnya. Siapa yang jadi ketua kelasnya? Ada yang Saya, Pak. Nggak tahu. siapa? Ada. Yang kemarin saya hubungi itu siapa? Yang hubungi saya itu siapa? Nur Sofa. Nah, kamu aja kalau gitu ya. Ketua kelas. Jadi Nur Sofa ya. Yalimunte. Yalimunte itu artinya apa? Oh, marga. Oh, apa? Di mana? Dari mana? Dari Medan lah. Dari Medan. Apa? Tapsel. Tapsel itu apa? Oh, Tapsel, Taman Selatan. Mandailing. Mandailing ya. Nah, terus emailnya apa emailnya? Dalimunte langsung. Ya. Dua. Lima kosong 08. Nah gini ya. Bapak gak titik. Dari Menteri 205008. Mahasiswa ITS ID yang ya. Nah, terus WA. Oh, WA-nya sudah ada ya di grup WA ya. Saya tulis di sini ya. Ya. Ini mahasiswanya ada 29.
enaknya dibagi berapa? Kalau 7 kali persentase 2 kali. Kalau dibagi, kalau masing-masing 3 berarti 9 ya. 9 kelompok ya. Ya 3 orang aja ya. Jadi nanti diurut dari absen, misalkan absen nomor 1, 2, 3 itu kelompok 1 gitu ya. Jadi di absen 4, 5, 6 kelompok 2. Jadi nanti ada 10 kelompok. Ya, jadi kelompok 10 cuma 2 orang. Ya, cukuplah 10 kelompok aja. Untuk topiknya nanti saya berikan mungkin minggu depan ya, topiknya ya. Sekarang saya lanjutkan. Ini enggak usah dulu, kita ganti aja. Kemana tadi? Nah, kita mulai dari ini ya, supaya tahu keterkaitan kuliah ini dengan kuliah yang lain sama keteknik kimiaan. Ya, di sini ada gambar proses ya, atau fluid ya, fluid dari proses ya. Di mana fluid dari proses itu menggambarkan pabrik kimia. Ya, jadi pabrik kimia itu identik dengan pekerjaan dari chemical engineering. Nah, makanya judulnya Chemical Engineering Working with the World. Ya. Jadi proses yang ada di pabrik kimia itu mengolah bahan baku, raw material ya, yang diambil dari alam, dari bumi, ya, menjadi produk. Ya, produknya itu misalkan semen, pupuk, terus apa lagi? Semen, pupuk, gula, ya, terus bahan untuk tekstil, bahan untuk baju, ya, kemudian cat, macam-macam ya produknya ya. Jadi produknya itu akan dipakai oleh konsumer ya, itu. Jadi pakaian, jadi mobil ya. Jadi apa saja yang dibutuhkan sehari-hari. Tapi setelah dipakai mesti rusak ya. Rusak, maka rusaknya itu akan dibuang atau terdegradasi ya, kembali ke alam. Nah, itulah siklusnya bahan baku dan kembali ke alam. Ya, contohnya misal minyak bumi gitu ya, minyak bumi kan diambil dari alam. Itu bisa jadi bahan bakar, bisa jadi bahan kimia, macam-macam ya. Ya, ini mau nggak enak ini.
sih. Mesinnya kok kayak gitu. Ya. Gamenya nggak kelihatan soalnya. Mana gamenya? Nah, ya saya lanjutkan ya. Nah, apa itu teknik kimia? What is the chemical engineering? Nah, yang pertama to develop and apply chemical process. Ya, jadi mengembangkan dan menerapkan proses kimia. Ya, apa saja yang dimaksud mengembangkan dan menerapkan proses kimia itu? Mendesain, to design, ya, mendesain, construct, membangun, and operate, dan mengoperasikan ya, equipment the process, jadi pabrik kimia. Ya. Chemistry, fisik, biologi, dan matematik are underlying science. Jadi apa ilmu yang mendasari ya kimia, fisika, biologi. Kemudian agak ekonomik di sini is the guide in practice. Nah, jadi butuh ekonomi juga di sini. Kenapa butuh ekonomi? Ya, karena ini untuk diterapkan di masyarakat atau di industri itu harus menguntungkan. Ya, kalau kita buat pabrik itu harus ada profit. Ya, kalau nggak ada profit nanti tidak ada orang tertarik mendirikan pabrik. Nah, dari blok diagram ini bahwa proses di pabrik itu terdiri dari merubah raw material yang low value ya menjadi produk yang high value ya melalui proses. Nah, prosesnya itu ada physical operation dan chemical conversion. Ya. Jadi kayak pemisahan, pengecilan ukuran, ya, pemurnian, itu termasuk physical operation. Ya, jadi ada evaporator, filtrasi, ya, semua operasi teknik kimia itu physical operation. Jadi selain operasi teknik kimia, ya, atau unit operation, ada chemical conversion, ada reaksi kimia. Misalkan pupuk ZA atau pupuk amonia gitu. Itu ada reaksi dari bahan baku nitrogen dan hidrogen ya. Jadi ada reaksi kimia. Nah, di dalam mendirikan pabrik atau membuat pabrik, di situ harus
ada pertimbangan. Nah, pertimbangan untuk mendirikan pabrik itu adalah apa? Technical feasibility. Yang dimaksud technical feasibility itu prosesnya. Prosesnya itu apa bisa? Misalkan membuat gula dari tebu. Itu sudah pasti bisa, ya. Sekarang kalau membuat gula dari rumput bisa apa enggak? Bisa. Membuat gula dari rumput. Ahda. Mana Ahda? Saya Pak. Ya. Bisa nggak buat gula dari rumput? Nggak bisa Pak. Bisa, siapa bilang nggak bisa? Teknik kimia kok nggak bisa? Yang nggak bisa itu kalau alkemi, pernah dengar alkemi? Ya, alkemi itu ingin buat emas dari arang. Karena emas itu, kok emas? Intan, diamond. Ingin buat diamond dari arang. Karena arang itu unsurnya karbon. Diamond itu unsurnya juga karbon. Bagaimana membuat diamond dari arang? Belum berhasil ya. Tapi kalau membuat gula dari rumput bisa, sudah bisa. Nah, paling gampang memang dari tebu. Tapi sekarang sudah ada di teknik kimia ditemukan buat gula dari selulus. Nah, rumput itu kan selulus. Ya, jadi bukan dari glukos. Kalau dari glukos nggak pakai proses kimia, hanya merubah bentuk aja. Ya, dari nira tebu, gula tebu, air ke tebu jadi gula. Ya, itu cuma proses fisik. Kimia sedikit, tapi di proses utamanya ada reaksi kimianya. Ya, tapi kalau merubah rumput jadi gula itu ada reaksi kimia. Mengkonversi dulu selulus menjadi glukos dan fruktos atau jadi sukros, ya bisa ya. Jadi bisa itu masuk technical feasibility, ya. Jadi saudara nanti membuat tugas pradesain pabrik itu harus mulai dari technical feasibility dulu. Makanya pemilihan proses itu adalah technical feasibility. Kenapa harus dipilih prosesnya? Cari yang mudah, cari yang bahan bakunya mudah, ya. Itu termasuk technical feasibility. Technical feasibility aja tidak cukup. Orang bisa buat gula dari rumput, tapi belum tentu layak. Ya, secara ekonomis. Makanya di situ ada economical feasibility. Ini zoomnya ternyata cuma berapa ini? 40 menit ya. Nanti setelah 10 menit kamu masuk lagi ya. Ya Pak. Baik Pak. Ya, jadi di kuliah ini itu belajar dua-duanya. Technical feasibility-nya praktis, saudara tinggal milih proses. Nah, milih proses itu termasuk technical feasibility. Ya. Karena proses itu kan ada yang simple, ada yang kompleks, ada yang mudah, ada yang rumit, ya, ada historisnya. Proses mana yang ditemukan terdahulu sama proses yang terbaru. Ya. Misalkan saya ambil contoh pabrik semen misalkan ya. Dulu ada proses namanya proses basah. Itu tahun 70-an itu pabrik semen rata-rata proses basah. Tapi setelah itu di atas tahun 80-an itu jadi proses ada lagi proses semi basah, semi kering. Terus tahun 80 ada proses kering. Nah, sekarang itu yang dipakai proses kering. Ya, proses kering. Ya. Kenapa kok milih proses kering? Kenapa kira-kira? Afif, mana Afif? Iya, Prof. Ya. Sekarang itu pabrik semen disebut pabrik apa? Kering.
Yang sebelumnya itu proses basah. Proses basah itu maksudnya dia gunakan air. Kalau proses kering itu tanpa gunakan air. Misalkan saudara mencampur gitu ya, mencampur bahan semen gitu ya, itu dikasih air supaya ya, homogen campurannya. Tapi sekarang itu tidak menggunakan air, tapi nyampurnya padat sama padat gitu. Itu namanya proses kering. Ya, kilnnya juga sama, proses lainnya sama. Saya tanya sekarang, kenapa tren pabrik semen jadi menggunakan proses kering, meninggalkan proses basah? Nah, Afif, Ya, ya, Bro. ya, kenapa kira-kira? Mungkin lebih efektif gitu, Bro. Efektif, efisien apa efektif? Efisien, Bro. Nah, apa bedanya efisien sama efektif? Kalau efisien itu eh, cost-nya lebih sedikit gitu, Bro. Oh, benar. Jadi hemat biaya. Kalau prosesnya basah kan masih butuh energi, ya, memanasi airnya, menghilangkan airnya. Makanya kilnnya pada proses basah itu panjang-panjang, ya, bisa sampai 200 meter. Tapi sekarang proses kering, kilnnya pendek, ya, bisa separuhnya cuma 100 meter. Ya. Jadi itu karena apa? Economical feasibility. Kalau pakai proses basah nanti nggak bisa jual murah semennya. Kalau nggak bisa jual murah, nggak ada yang beli, ya pabriknya tutup. Ya, jadi dua ini. Jadi saudara nanti belajar di DBKE ini ya karena ada unsur ekonomi tadi. Jadi ada technical feasibility, ya saudara hitung neraca massa, neraca panas, spek itu adalah semuanya itu technical feasibility. Setelah itu dihitung secara ekonomi berapa investasinya, berapa nanti bisa dapat profitnya, ya berapa lama pabrik itu bisa mengembalikan modal yang diinvestasikan. Itu namanya economical feasibility. Ya, ini slide ini itu penting sekali ini. Kalau saudara orang teknik kimia harus paham betul slide ini ya. Ya, ya kontennya komplit ini tentang chemical engineering ini ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bro. Belum ya? Ya. Tapi paham ya? Jadi paham pertama apa itu teknik kimia, apa yang dikerjakan oleh insinyur kimia atau sarjana teknik kimia, ya. Terus bagaimana proses di pabrik, ya, mengolah bahan baku. Ya, pertimbangan apa yang harus diperhatikan untuk mendirikan pabrik. Jadi ada technical feasibility dan economical feasibility. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Nah, ini. Contoh antara proses di laboratorium dan proses di pabrik. Ya, contoh proses di laboratorium sama di pabrik. Misalkan membuat etanol ya. Etanol tahu ya etanol ya? Apa etanol? Alkohol. Yang saudara tahu alkohol itu dibuat dari apa? Ampas tebu, Bro. Ampas tebu? Ya nggak bisa ampas tebu dibuat alkohol. Jadi Tetes tebu, Pak. yang sekarang tetes tebu bukan ampas tebu, tetes tebu. Iya, Bro. Nah, bukan ampas tebunya ya. Ampas tebunya buat bahan bakar. Sebenarnya ampas tebu juga bisa, cuma belum layak gitu loh. Yang sekarang yang pabrik yang sudah ada itu dari tetes tebu. Ya. Tetes tebu itu apa sebutannya? Selain itu apa? Tetes tebu itu karena orang Indonesia, karena itu sering netes-netes di jalan itu disebut tetes.
Tapi namanya apa sebelumnya? Yang tahu? Apa aja, Bob? Molasis, ya, molasis. Ya, kalau ampas tebu itu bagas. Ada yang namanya bagas di sini? Ada. Itu ampas tebu itu. Ada, Prof. Nah, ingat-ingat ya. Jadi itu ampas tebu namanya bagas itu. Bagas, bahasa Inggrisnya itu ampas tebu. Ya. Nah, ini etanol atau alkohol itu pada umumnya di Indonesia menggunakan tetes atau molasis. Ya. Tapi sebetulnya bisa juga dari etilen. Ya, jadi etilen itu kalau direaksikan sama air itu bisa jadi etanol. Ya, kalau di laboratorium prosesnya simpel ya, etilen dibubbling pada larutan H2SO4 98%, ini katalisnya H2SO4. Ya, kemudian dia sudah jadi metanol. Ya, nah itu skala laboratorium. Nah, proses di industri bisa jadi prosesnya sama dengan skala laboratorium, bisa jadi sama. Ya, tapi bisa beda gitu loh. Seperti orang buat alkohol gitu ya. Itu kalau laboratorium pakai apa? Orang buat alkohol. Bahan bakunya apa? Yang pernah belajar mikrobiologi untuk membuat alkohol pakai apa? Yo, siapa? Saida. Mana Saida? Ya, Prof. Ya. Kalau membuat alkohol bahan bakunya apa? Kalau skala laboratorium. Belum pernah. Prof. Belum pernah minum alkohol. Belum pernah buat alkohol. Belum, Prof. Belum. Oh, so, belum pernah makan tape. Udah. Ya, itu kan alkohol airnya itu. Jadi dari singkong, Prof. Bisa dari singkong. Pokoknya yang ada jusnya itu bisa jadi alkohol. Ada jusnya. Ya, misalkan dari nanas, dari apel, dari anggur.
Manajemen. Nah, udah masuk semua ya. Hampir. Kita mulai lagi, kita lanjut. Ya, udah kelihatan ya. Jadi proses di lab, oh tadi saya tanya tadi, siapa tadi yang tak tanya tadi? Bahwa proses untuk membuat alkohol di laboratorium itu kan pakai fermentasi semua bahan makanan bisa. Ya, bukan hanya dari singkong, dari nasi bisa. Kan ada tape nasi kan? Dari ketan ada tape ketan. Dari anggur bisa jadi apa? Jadi wine. Dari gandum bisa jadi bir. Nah, bir itu dari gandum, ya, dari malt, ya. Terus yang diproduksi skala besar itu menggunakan molasis, karena di dalam molasis itu masih ada gula, ya. Kalau molasisnya nggak ada gula ya nggak bisa. Jadi hampir sama sebetulnya ya proses skala laboratorium sama skala besar. Ya, cuma beda alatnya aja diperbesar. Ya, jadi mau buat alkohol pakai nanas juga bisa, pakai buah-buahan bisa. Nah, skala besar bisa. Nah, cuma di sini tidak boleh. Nanti jadi wine nanti. Jadi vodka, jadi macam-macam nanti. Ya. Kalau di Prancis boleh, makanya wine itu banyak dari Prancis kan. Ada red wine, ada white wine, ada anggur putih dan ada anggur merah. Kalau anggur merah itu dari bahan bakunya anggur yang merah. Kalau anggur putih dari red wine dari anggur putih. Terus ada lagi champagne. Tahu ya champagne? Ada yang nggak tahu ya? Kalau nonton Formula 1 itu kalau pemenang kan mesti semprot-semprotan champagne itu ya. Champagne itu wine sebetulnya. Wine yang berasal dari daerah Champagne. Champagne itu lokasinya dekat Paris sana. Ya. Di dekat Paris itu ada daerah namanya Champagne. Dia penghasil champagne. Ya, jadi anggurnya khusus, anggur putih. Nah, tapi karena asalnya dari champagne terkenal jadi merek champagne. Ya. Nah itu sama sebetulnya prosesnya. Nah yang ini beda. Yang ini membuat alkohol, tapi dari etilen itu bisa dari laboratorium. Ya selain dengan ya ini juga bisa pakai etilen juga, tetapi tidak pakai H2O4, pakai katalisnya padat. Sama menghasilkan alkohol ya. Jadi ada perbedaan, bisa terjadi perbedaan skala laboratorium sama skala pabrik dari segi proses ya. Dan prosesnya di sini ada recycle, ada separator dan sebagainya. Inilah pekerjaan teknik kimia ya.
pekerjaan teknik kimia itu merancang prosesnya dulu. Merancang prosesnya membuat suatu blok diagram, kemudian sampai ke flow sheet, ya, dari bahan baku sampai produk. Itu kalau merancang itu nanti sebagai project design. Kalau mengoperasikan, maka sarjana teknik kimia sebagai proses desain. Ya. Nah, apa saja chemical proses itu banyak ya. Contohnya proses to make gasoline ya, proses untuk membuat bensin. Itu termasuk proses kimia. Proses to make polyethylene ya, untuk plastik, polimer. Proses to make fertilizer, misalkan amonium nitrat, amonium sulfat, atau pupuk urea, pupuk apalagi pupuk NPK dan sebagainya ya. Itu proses to make high purity silicon untuk komputer chip, solar cell ya. Jadi ada peran teknik kimia di dalam membuat komputer itu, dikira nggak ada ya. Membuat bahan chipnya itu jadi peran teknik kimia. Di Indonesia jarang orang teknik kimia kerja di pabrik elektronik, tapi di Taiwan, di Cina, Amerika banyak ya. Proses to make penicillin ini untuk obat ya. Proses to make yogurt ya, contohnya pabrik Yakult ya. Proses to make potato chip, membuat kentang goreng. Nah, ini semua proses masuk chemical proses. Jadi chemical proses itu walaupun ada tulisannya chemical, itu tidak harus ada reaksi kimia. Ya, sebagian ada reaksi kimia, sebagian bisa tidak ada reaksi kimia. Ya, jadi pabrik kimia itu ada proses fisik dan ada proses kimia, ada proses biologis. Ya, tapi yang paling dominan proses fisiknya, gitu. Tapi kuncinya ada di proses kimia. Kalau proses kimia konversinya rendah, ya proses fisiknya nggak jalan. Ya. Nah, lanjutkan ya. Nah, ini contoh blok diagramnya. Ya. Blok diagram dari chemical process. Jadi dari umpan, dari reaktor, kemudian dipisahkan jadi produk, jadi produk samping sama buangan. Nah, itu intinya gitu ya. Jadi bahan baku diolah akan jadi produk utama, ada produk samping. Ya, seperti orang membuat pupuk urea, bahan bakunya gas alam sama udara. Produk utamanya urea, tapi selain itu bisa menghasilkan gas CO, bisa menghasilkan amonia. Itu adalah produk samping. By product ya, istilahnya by product ya. Paham ya, by product. Jadi by product itu produk samping namanya ya. Bukan diterjemahkan dengan produk ya. Itu maksudnya side product. By product itu side product atau produk samping. Produk selain produk utama. Coba sekarang Kristiawan. Halo? Iya, Pak. Ya. Kalau pabrik gula itu by produknya apa? Nira tebu mungkin, Pak. Apa? Nira tebu mungkin. Nira tebu. Maksud dijual nira tebu dari pabrik gula. Jadi yang keluar dari pabrik gula yang bisa dijual apa? Selain gula, produk utama gula, main produk gula. Tapi dia jual juga produk samping yang
Tadi udah disebut tadi. Yang bagas tebu itu. Nah, bisa bagas. Bagas itu bisa jadi produk samping karena bagas bisa jadi bahan bakar, bukan hanya di pabrik gula itu sendiri, bisa dijual. Bisa untuk bahan pabrik kertas, itu bagas. Selain bagas apa lagi? Tadi sudah disebut juga. Bahan untuk alkohol tadi loh. Nah, Molasses. molases. Jadi molases itu jadi bahan baku alkohol. Bisa juga jadi bahan baku vitsin, bumbu masak. Jadi miwon, sasa, ajinomoto. Nah, itu menggunakan tetes atau menggunakan molases ya. Jadi pabrik gula main produknya gula. Ya, by produknya molases dan bagas. Ya, jadi hampir semua pabrik itu punya by produk. Kenapa? Supaya ekonomis. Ya, kalau pabriknya, ya, jadi by produk. Ya, lanjut ya. Ya kok gini? Oh, keliru ngeklik. Ngeklik. Nah, ini contoh. What is chemical process? Ya. Jadi chemical process itu dikelompokkan ada dua, unit operation atau physical operation, material energy transport. Ya, pemindahan bahan itu disebut unit operation. Ya, size reduction. Tahu ya size reduction ya? Apa size reduction? Ya. Size reduction. Size itu ukuran, reduction mengecilkan. Jadi mengecilkan ukuran. Contohnya yang banyak di mana ini size reduction? Di pabrik apa? Pabrik semen. Nah, pabrik semen. Pabrik semen itu bahan bakunya kan bongkahan batu kapur yang ukurannya mungkin berapa meter gitu ya. Dikecil-kecilkan. Nah, itu namanya size reduction. Nah, jadi pengecilan ukuran itu biasanya untuk penyiapan bahan baku, ya. Separation, mixing, dan seterusnya. Itu adalah unit operation. Jadi hampir semua yang saudara pelajari di OTK itu adalah unit operation. Kemudian reaction ya, reaction itu ada oksidasi, hidrogenasi. Tahu ya, oksidasi berarti reaksi dengan oksigen. Ya. Hidrogenasi, reaksi dengan hidrogen. Ya. Cracking, reforming. Cracking tahu ya? Cracking itu untuk memecah. Kalau reforming artinya membentuk. Kebalikannya dari cracking. Misalkan gas metan dijadikan bensin. Itu namanya reforming. Ya. Tapi kalau solar di cracking jadi bensin, itu namanya cracking. Jadi kalau bahan bakunya rantai C-nya panjang, itu cracking. Jadi C kecil-kecil. Kalau bahan bakunya itu C-nya pendek, menjadi panjang, itu reforming. Ya. Jadi reforming itu kebalikan jadi cracking. Kalau sudah nanti KP di Pertamina, itu nanti sudah akan ditemukan ada proses reforming, ada proses cracking. Ya. Kemudian alkilasi, fermentasi, esterifikasi, kalsinasi, dan seterusnya. Itu adalah reaksi. Nah, kemudian proses unitnya bisa reaktor, kolom destilasi, mixer, heat exchanger, kompresor, pompa, dan seterusnya. Ya, jadi chemical process atau manufacturing process is a system of process unit. A chemical engineer is a process engineer. Ya, jadi sarjana teknik kimia disebut juga proses engineer karena dia yang merancang proses atau mengoperasikan proses. Kalau yang mengoperasikan disebut proses engineer, kalau merancang disebut project engineer.
Nah, di industri kimia bisa jadi proses engineer atau project engineer. Ini yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Ya. Jadi kalau kerja di petro misalkan ya, di semen itu sebagai proses engineer. Tapi kalau kerja di engineering company seperti KPT, rekayasa industri misalkan ya, itu masuk project engineer. Tapi bisa jadi di beberapa pabrik itu punya engineering company, kayak Petro itu punya anak perusahaan engineering company, Ispatindo misalkan namanya. Ya. Kemudian bisa jadi manajer atau direktur. Nah, jadi ini ilmu manajemen ini yang dipakai nanti. Jadi di sini manajemennya dikurangi nanti ya nggak bisa jadi direktur ini nanti. Supervisor. Ya, apa bedanya supervisor sama manajer? Ada yang tahu? Tinggi mana supervisor sama manajer? Manajer, Pak. Tinggi manajer, ya. Jadi supervisor itu manajer yang paling rendah. Manajer yang paling di bawah. Di bawahnya supervisor apa? Ada yang tahu? Kepala bagian. Di bawah supervisor itu karyawan kok kepala bagian. Kepala bagian itu termasuk manajer. Ya? Foreman, Pak. Ya, foreman. Foreman itu masuk operator. Nah, saudara, sarjana teknik kimia itu minimal supervisor kalau kerja ya. Jangan mau jadi operator. Kalaupun sementara operator nggak apa-apa sementara, tapi minimal saudara jadi supervisor, manajer paling bawah. Ya, itu kerjaan teknik kimia yang paling bawah itu supervisor ya. Di atas supervisor ada superintendent. Nah, superintendent itu ya kepala bagian itu, ya, kepala bagian atau manajer juga disebut ya. Superintendent itu manajer kelas menengah, ya. Manajer kelas atas apa? Direktur, ya, general manager, terus CEO. Nah, itu termasuk manajer kelas atas ya. Saudara harus dari bawah, dari supervisor dulu jadi CEO. Bisa nggak saudara langsung jadi direktur? Ayo, Gilang. Mana Gilang? Iya, Pak. Bisa nggak kalau sudah lulus teknik kimia langsung jadi direktur? Bisa, Pak. Ya, kalau pabriknya buat sendiri ya. Iya, benar. Pabriknya punyanya sendiri. Ya, tapi kalau kerja nggak mungkin bisa, harus mulai dari supervisor. Ya, sekarang lanjut ini. Sudah mau habis waktunya nih. Nah, untuk problem ya, jadi di chemical engineering itu dikelompokkan ada operation problem sama design problem. Jadi ilmu-ilmu yang sudah pelajari, ilmu analisis seperti ATK, transport fenomena, OTK, termo, TRK dan sebagainya itu adalah operation problem. Jadi unitnya sudah ada, essence unit, how to operate, how to perform. Nah, ini disebut proses engineer. Kalau design problem itu sintesis, integrated, jadi menggabungkan ATK, TP, OTK, dan lainnya jadi new unit. Ya, how to design. Ya, ini by project engineer ya. Paham ya? Antara proses engineer sama project engineer. Nah, di kuliah pabrik ini saudara sebagai project engineer, bukan sebagai proses engineer. Ya. Nah, sekarang saya jelaskan yang disebut project engineer ini. Karena ini, nah, Permisi, Prof. Kenapa? Permisi, Prof. Saya mohon maaf memotong, Prof. Saya boleh izin live dulu nggak, Prof? Soalnya pagi ini ada jadwal vaksin.
Oh iya, ya silakan. Siapa namamu? Mita Arwandi. Oh ya silakan Mita. Baik, Prof. Terima kasih. Kalau untuk presensinya gimana ya, Prof? Ya nanti saya absen semua ya, udah. Iya, baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Nah sekarang mekanisme pembangunan pabrik. Ya, mekanisme pembangunan pabrik itu bisa sama seperti bangun rumah. Nah, kalau saudara bangun rumah gimana? Ada berapa cara? Cara pertama, saudara tinggal panggil tukang, saudara punya bayangan, gambar, desain rumah yang mau dibuat, ya dibuat gitu aja. Itu namanya swakelola, dikelola sendiri. Tapi untuk pabrik biasanya jarang swakelola, ya ada juga ya. Tapi harus dikerjakan oleh kontraktor, ya. Jadi kalau mau bangun pabrik itu harus ada kontraktornya. Nah, kalau kontraktor itu kan banyak, saudara harus gimana caranya? Nunjuk kontraktor gimana caranya? Milih kontraktor gimana caranya? Kalau bangun rumah biasanya kan simple ya, pokoknya yang kenal atau sudah terbukti oh ini bagus, ininya gitu ya. Kalau di pabrik gimana? Nah, di sini ada owner namanya yang disebut pemilik modal yang punya uang, ya, yang ingin dirikan pabrik, investor katakanlah, yang punya uang, ya ini disebut owner, ya investor itu owner, ya investor itu bisa perorangan, ya 1 orang, 2 orang, 3 orang, bisa puluhan orang gitu ya, owner. Bisa juga pemerintah bisa jadi owner, jadi perusahaan BUMN ya itu ownernya pemerintah ya. Nah di owner itu ada lagi namanya konsultan itu biasanya bisa membantu owner, bisa membantu kontraktor ya. Jadi ada konsultan yang bekerja dengan owner, ada konsultan yang bekerja dengan kontraktor. Saudara bisa jadi konsultan, chemical engineering bisa jadi konsultan. Jadi konsultan itu tim perancang pabrik, ya, dipimpin oleh tim leader, ya, dibantu tenaga ahli. Ya, tenaga ahlinya itu dari semua bidang, chemical engineer, mechanical engineer, civil engineer, arsitek, ekonomis, ya, itu konsultan ya. Kemudian kontraktor, ya perusahaan yang membangun pabrik, disebut juga EPC. Nah, EPC apa singkatannya? Engineering, Procurement, and Construction. Engineering artinya apa? Engineering. Halo? Apa Gilang? Rekayasa. Nah, ya, rekayasa itu apa artinya? Apa yang dikerjakan, wis? Maksudnya engineering itu kerjakan apa? Desain. Engineering itu yang merancang dan membuat. Ya. Jadi merancang engineering, jadi teknik. Kalau terjemahan Inggris engineering kan teknik. Jadi kerjaan-kerjaan teknik, ya. Jadi buat gambar pabrik ini, gitu ya. Ya, jadi sama dengan yang merancang pabrik di tim konsultan. Jadi ada tim konsultan yang membuat, jadi merancang pabriknya itu engineering. Ya, jadi saudara tuh melakukan tugas pradesain itu kerjaanmu ya itu namanya engineering. Jadi termasuk saudara tim engineering. Nah, kemudian procurement, apa procurement itu? Ada yang tahu? Pengadaan, bagian pengadaannya, Prof. Pengadaan, ya. Jadi pengadaan barang, ya. Kalau saudara buat rumah pengadaannya kan beli sendiri bisa ya, ke material, ya toko material. Tapi kalau ini kan misalkan beli evaporator, beli kiln, beli kolom destilasi, nah itu procurement, jadi pengadaan. Terus construction,
ya, mendirikan, membangun. Ya, itu. Nah, jadi ada 3 ya penting di situ ya. Yang utama ya, jadi owner yang pilih modal, ada konsultan yang bisa bantu di owner dan di kontraktor. Ya, jadi ada yang utama owner kontraktor. Ya, kalau simple bisa owner kontraktor seperti buat rumah itu kan cukup owner sama kontraktor aja. Buat gedung owner kontraktor bisa ya. Tapi di situ ada konsultan yang bisa kerja membantu owner. Kenapa harus bantu owner? Karena supaya tahu harga, misalkan bangun pabrik ini berapa M atau berapa triliun, siapa yang hitung? Owner nggak bisa ngitung. Ya, nah, butuh konsultan. Kontraktor juga gitu. Ya, untuk mengerjakan ini siapa yang hitung? Nah, yang hitung itu konsultan. Nah, terus ada lagi namanya construction management, ada pengawas. Karena bisa aja kontraktor kerjanya tidak baik. Ya, konsultan juga kerjanya tidak serius, itu ada pengawas. Nah, pengawas itu namanya construction management. Tim pengawas perencanaan dan pembangunan pabrik. Ya, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Nah, nanti aja ya, saya lanjutkan. Nah, ini. Engineering, procurement, construction. Definisinya proses desain, perancangan, sistem yang akan dibangun, ya maksudnya pabrik yang akan dibangun, pengadaan dan pembelian barang, procurement, dan dilanjutkan dengan membangun atau konstruksi apa yang telah dirancang. Ya. Nah, kalau dirinci atau diringkas dalam bentuk gambar ini ya. Kalau diringkas dalam bentuk gambar. Ya. Nah, jadi EPC itu sebetulnya C-nya ada 2 itu. Cuma sering disingkat EPC aja. Jadi kerjaannya pertama engineering ya. Rancang ya, procurement. Terus construction. Setelah construction ada commissioning. Apa commissioning itu? Commissioning apa? Harit. Harit. Ya. Emang kok Harit kok nggak Haris? Apa Harit itu? Harit Sada. Bukan. Harit sebab Ya, pakai tak itu. pakai Pak. Pakai sin ya. Apa artinya Harit? Commissioning itu proses permulaan dibangunnya dan uji coba alat di pabrik kok. Bukan permulaan, penyerahan. Penyerahan. Ya, Bro. Iya, sudah dibangun. Setelah dibangun, mau diserahkan kepada OM, owner, itu di commissioning, di tes, di trial run. Pabriknya jalan betul apa enggak? Bisa menghasilkan produk sesuai spek apa enggak? Nah, itu namanya commissioning. Ya. Jadi commissioning itu nanti diawasi oleh manajemen konstruksi tadi, apa sudah benar. Ya. Jadi commissioning itu penyerahan yang sudah dikerjakan oleh EPC kepada owner. Ya, paham ya ini ya? Ini penting ini sangat penting. Saudara sebagai sarjana teknik kimia kalau nggak paham ini nanti nggak paham apa profesi saudara di pekerjaan. Kalau sudah paham ini, sudah tahu, saya mau kerja di Pertamina, saya mau kerja di pabrik semen, saya mau kerja di pabrik gula, saya mau bikin pabrik sendiri ya, tahu. Ya, kalau nggak paham ini nggak tahu nanti. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Waktunya sudah habis. Ya, saya lanjutkan sedikit aja. Ya. Nanti baca sendiri ya di sini ya. Owner, ini tahap-tahapannya mengundang ini dan sebagainya ya. Dilelang dan seterusnya ya. Nah, ini baca aja. Nah, ini ringkasannya ya. Jadi engineering itu apa yang dikerjakan? Plan layout, cost calculation, technical planning dan sebagainya ya.
procurement itu pembelian, logistik service quality. Terus construction bangun, ya bangun, instalasi, dan seterusnya. Nah, nanti baru diserahkan ke owner jadi commercial and technical management. Ya, dah. Saya punya pengalaman di dalam pendirian pabrik ini di beberapa tempat, sehingga saya punya ya sehingga tahu tentang bagaimana mendirikan pabrik ini. Ya, jadi pertama itu saya pernah membangun instalasi pengolahan limbah di PT Pagina Cita Malang sebagai anggota tim ahli. Pembangunan pabrik gumrosin dan terpentin di Cimanggu, Jawa Barat, Jawa Tengah sebagai anggota tim ahli. Pembangunan pabrik minyak kayu putih di Mojokerto sebagai anggota tim ahli. Pembangunan pabrik soda isi Sidoarjo itu sebagai tim ahli. Tim konsultan ya. Tim ahli itu tim konsultan dari teknik kimia. Kemudian studi kelayaan pembangunan pabrik semen di Papua, Maruni, itu sebagai tim leader. Pembangunan pabrik garam industri di Manyar, Gresik, itu sebagai tim leader. Ya. Jadi dari pengalaman ini saya bisa ngajar desain pabrik kimia. Ya, kira-kira itu aja untuk hari ini. Ya, saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, saya akhiri. Baik, Prof.